Fatherless atau ketidakhadiran sosok ayah dalam pengasuhan merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial dan dunia penelitian. Untuk mendalami masalah ini, kita telah mengundang seorang konselor yang berpengalaman dalam menangani isu-isu keluarga dan pengasuhan. Malam ini kita akan dipandu oleh Amelia Solwatul Islam selaku pembawa acara yang setia menemani malam minggu kalian. Amelia Solwatul Islam selaku pembawa acara yang setia menemani malam minggu kalian. Yang pada hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat nih diperbincangkan di media sosial ataupun dunia penelitian, yaitu fatherless. Namun takutnya banyak pertanyaan nih dari teman-teman, kenapa nih kakak-kakaknya pakai baju kemeja jurusannya gitu. Sebenarnya kita di sini tuh mau bernostalgia gitu, menjadi mahasiswa BKI, sehingga di situ tuh ada rasa kangen. Jadi menghilangkan rasa kangen kita jadi mahasiswa ataupun mahasiswi. Jadi kita memakai baju kemeja kita dan biar kerasa gitu lah vibes konselornya gitu. Oke, ini berarti sekarang tuh lagi banyak-banyaknya nih konten yang mengatakan kalau Indonesia ini adalah salah satu tingkat fatherless tertinggi gitu lah. Lalu di sini Mbak Isti bagaimana sih cara lihat fenomena ini? Oke, kalau misalkan melihat fenomena ini gitu, pastinya sangat disayangkan karena emang Indonesia itu menginjak di fatherless yang emang lumayan tinggi gitu, bukan hanya sedikit juga. Dan fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya misalkan ada ayahnya itu di luar kota, pekerja di luar kota gitu, jadi kan ada LDR sama anaknya gitu. Jadi LDR itu bukan cuma pasangan aja gitu, sama anaknya juga itu bisa disebut sama ayah itu bisa disebut gitu. Betul. Nah, terus faktor yang kedua itu jadi tidak terlibat yang tadi sudah saya sempat singgung di awal. Jadi tidak terlibat dalam pengasuhan. Ada secara fisik tapi tidak ada secara emosional. Itu. Terus yang ketiga itu faktor yang paling utama menurut saya di Indonesia tuh karena pengasuhan atau pola asuh secara tradisional dalam artian patriarki gitu. Pasti sudah tidak asing kan gitu tentang patriarki kayak gimana. Dan biasanya ayah itu selalu disebut dengan ayah itu tukang kerja, tukang pencari nafkah. Padahal tidak seperti itu. Justru di dalam pengasuhan itu harus terlibat secara dua arah, entah itu arah ibu dan anaknya ataupun ayah dan anaknya, seperti itu. Oke, baik Mbak Isti. Aduh, sebenarnya ini cukup jadi masalah yang krusial ya. Betul. Dan aku rasa pasti banyak dari masyarakat sini tuh yang masih abu-abu gitu tentang isu itu. Sehingga tadi disinggung oleh Mbak Isti kalau misalnya bahwa mereka tuh merasa peran ayah tuh di sini cuma mencari nafkah gitu. Betul. Baik, karena meskipun di sini saya ingin menanyakan gitu dampak dari tadi yang sudah Mbak Isti singgung gitu terkait faktor gitu. Apa sih dampak dari fatherless ini gitu? Boleh Mbak Isti jelaskan? Oke. Nah, ada beberapa dampak tentunya karena ya fenomena ini tuh bukan main-main, karena emang ini tuh salah satu fondasi utama dalam regulasi emosi tentunya. Nah, regulasi emosi ini tergantung bagaimana kehadiran seorang ayah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dampak dari fatherless itu, ya pastinya regulasi emosionalnya itu ya rusak gitu. Anak itu tidak bisa mengontrol emosinya karena tidak ada peran seorang ayah gitu. Berarti emosi ya. Betul. Nah, yang kedua itu biasanya ditandai dengan anak-anak itu cenderung mencari ke apa ya istilahnya tuh, jadi mencari ke yang lain. Menjadi validasi ataupun butuh validasi. Dan ini berkaitan dengan digital. Jadi kehausan validasi eksternal dalam artian haus validasi eksternal itu, jadi validasinya itu tidak cukup di rumah saja. Oke.
karena kekurangan peran itu gitu. Nah terus masalah hubungan nih, masalah hubungan rentan banget gitu ya buat anak-anak yang mengalami pada lulus itu selalu menyimpang karena tidak ada peran dari seorang ayah. Harusnya kan ayah itu pastinya jadi role model bagi anaknya, tapi karena emang kurang kehadiran seorang ayah terutama dalam pengasuhan, jadi anak ngerasa ya udah ayah juga emang nanggal gitu. Kadang seperti itu ya. Ya betul. Nah itu Mbak, itu mencegah berarti ya? Betul. Karena mungkin mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Iya. Nah sebelum kita mencegah itu kan tadi di notis mencegah apa nih Kak upaya buat mencegah tidak terjadinya partner west. Oke. Nah pencegahan ini sebenarnya bukan ketika lagi hamil, bukan, tapi dimulai dari edukasi pranikah terlebih dahulu. Dan tentunya edukasi tentang parenting. Karena biar apa? Biar pas sudah menjalani pernikahan, kita udah tahu nih mau kemana aja, kayak gimana aja parentingnya. Itu yang pertama. Dan ikut bimbingan pernikahan dulu. Betul. Nah yang kedua itu harus ada komunikasi yang sehat antara suami istrinya untuk mencegah kehamilan. Karena biasanya ini selalu terabaikan gitu ya. Kita tuh terlalu sibuk untuk parenting kepada anak tanpa melihat hubungan suami istrinya juga sehat gitu. Itu sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kayak emang parentingnya bagus tapi hubungan antara suami istrinya tidak sehat. Jadi harus dibenerin dulu gitu hubungannya. Betul gitu. Jadi komunikasi antara istri dan suami itu harus nyambung, harus sehat supaya tidak ada miskomunikasi dalam parenting. Kayak ke anak tuh harus seperti apa, karena kan harus terlibat dua orang gitu. Berarti yang harus mengurus anak tuh nggak selalu ibu ya? Enggak selalu gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga pastinya di sini harus ada kebijakan yang emang ramah dalam rumah. Kebijakan yang ramah dalam rumah. Gimana nih Kak? Nih, jadi misalkan waktunya kalau dua-duanya kerja. Nah sekarang kan emang fenomena tuh banyak suami istri itu yang sama-sama kerja. Nah itu kan harus ada kebijakan di mana kedua-duanya tuh harus ada kesepakatan. Contohnya, suami cuti dulu ya buat hari ini, atau suami istri di hari Minggu pokoknya wajib cuti gitu. Meluangkan waktu. Betul. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini salah satu gangguan di rumah tangga, hindari distraksi gadget gitu. Karena biasanya adanya pada los itu misalkan istrinya tuh sibuk chat mulu atau suaminya tuh sibuk kerjaan mulu di handphone. Itu betul. Jadi kan istri tuh merasa terabaikan, dan yang menjadi pelampiasan itu pastinya anak gitu. Dan yang terakhir tadi sudah disebut sama Kak Amel mengenai ya harus terlibat dalam pengasuhan. Jadi bukan hanya seorang ibu aja, bukan ya, seperti itu Kak. Oke, tadi udah dijelasin nih jadi dampak, lalu ke pencegahan nih, bagaimana sih mencegahnya? Misalnya nih Mbak Isti, udah terlanjur nih terjadi ataupun orang tersebut itu mengalami kehamilan, lalu bagaimana gitu dari ibu ataupun saudara ataupun orang terdekatnya gitu mengenai hal tersebut? Oke, karena cara mengatasi ya. Iya betul. Jadi untuk anak yang memang sudah mengalami kehamilan. Iya. Oke, nah biasanya kalau misalkan orang-orang memandang anak yang penerus ini atau tumbuh tanpa ayah itu selalu membayangkan masa depannya bakal suram. Padahal tidak seperti itu. Banyak kok anak yang tumbuh tanpa ayah, bahkan dia secara emosional berhasil sukses gitu. Nah itu adanya keterlibatan orang-orang terdekat seperti
Karena yang paling utama itu adanya caregiver utama dari keluarga yang dekat atau orang-orang terdekat si anak itu, seperti itu. Nah, tapi selain itu juga harus ada dukungan dari lingkungan selain keluarga itu, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, atau lingkungan yang emang selalu sering anak itu tuh berinteraksi gitu. betul berinteraksi seperti itu gitu kan. Ya. Jadi keterlibatan orang-orang terdekat. Tetapi selain emosional juga itu harus ada keterlibatan secara fisik. Contohnya secara fisik itu misalkan anak lagi nangis atau lagi sedih. Kadang yang ibu-ibu inginkan atau seorang ibu inginkan tuh anaknya harus kelihatan kuat gitu ya. Tapi padahal itu justru malah menutup menutup pengekspresian emosionalnya gitu. Nah, contohnya misalkan nih Kak Amel nangis kangen seorang ayah atau apa ya kayak gini atau gimana. Tapi sampai itu tuh malah kayak kamu ya udah nggak usah diiniin gitu. Nah, justru kata-kata itu yang malah menutup validasi dan anak tuh ngerasain aku sendirian nih, gak ada siapa-siapa, gak ada yang emang ngertiin aku. Justru kalau misalkan posisinya anak seperti ini, itu tuh harus emang divalidasi. Contohnya misalkan iya nah gak apa-apa, kamu sedih karena gak ada ayah, gak apa-apa, ada ibu. Jadi aku tuh merasa tervalidasi emosional. Oh iya ya, meskipun gak ada ayah, aku ada ibu kok, aku bisa kok tetap semangat, aku tahu kok gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat itu konsistensi. Jadi hal-hal seperti yang tadi itu tidak cuma satu kali aja kan, karena tidak akan mempan kalau itu satu kali. Karena gimana ya, merasakan terus itu gak mungkin sekarang ngerasain masuk ingat gak bakal, itu tenggorokannya kepanjang gitu. Jadi perlu ada konsistensi terkait validasi emosional ini kan gitu. Nah, harus ada tapi di sini tuh bukan berarti menggantikan ayah, bukan menggantikan ayah, tapi masuk ke peran ayah. Contohnya memberikan gambaran tentang hal-hal itu seperti apa didapatkan anak yang memang tidak mendapatkan ibu gitu kan. Berarti di sini tuh dalam hal nggak menggantikan posisinya tapi perannya. Betul, perannya. Mungkin teman-teman untuk cara mengatasi udah jelas kok oleh Mbak Isti ya. Sebelum kita tutup boleh posisi perannya Mbak Isti. Oke, baik. Sebagai penutup dari saya ingin mengajak masyarakat semua untuk melihat fenomena kedarus ini itu lebih manusiawi. Bukan berarti anak yang tumbuh tanpa ayah itu atau anak yang tumbuh tanpa sosok ayah itu bukan berarti mereka akan mendapatkan masa depan yang suram. Tapi justru karena itu, yuk untuk anak-anak yang tanpa ayah atau hidup tanpa sosok ayah, kalian itu akan mendapatkan masa depan yang lebih cerah, lebih terang, karena luka pasti ada, tapi luka itu bukan identitas. Dan untuk anak-anak yang sudah merasakan atau sekarang sedang merasakan PDLS, kamu itu pasti akan sukses, kamu itu akan bahagia, dan kamu pasti berhak untuk mendapatkan semua itu. Dan untuk para orang tua yang emang caregiver berjalan berdiri sendirian, setiap pelukan, setiap obrolan, setiap usaha-usaha yang kalian